Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan prediksi soal UPWPG, yaitu mengenai konsep dasar ilmu pendidikan yang nanti kita fokuskan ke karakteristik peserta didik. Langsung saja kita mulai soalnya. Soal nomor 1. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan. Oke, di sini kita coba bahas dulu. Di sini perkembangan kognitif itu berarti pengetahuan ya, teman-teman. Nah, itu berada pada taraf operasional konkret, sehingga merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya. Berarti di sini intinya belum memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh guru, karena guru menyampaikan secara verbal saja seperti itu. Nah, pertanyaannya, proses pembelajaran tersebut akan efektif, berarti harus ada perubahan cara mengajar kayak gitu ya, jika disertai dengan menggunakan apa kayak gitu. Nah, A, media gambar, B, media benda nyata, C, media grafis, D, media poster, E, media cetak. Nah, kita baca lagi ke arah soalnya, teman-teman. Di sini konkret seperti itu ya. Nah, berarti kita kalau kita arahkan ke konkret, berarti benda yang realistis seperti itu ya. Kalau media gambar ini nggak bisa ya, Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya ini jawabannya media benda nyata, karena di sini yang diminta itu ada taraf operasional konkret. Jadi jawaban yang tepat bagi saya itu adalah B, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek. Nah, ini saya rasa ini lebih mudah kita jawab ya, Bapak Ibu. Di sini ada bahasa peserta didik diminta untuk mengenakan busana daerah. Nah, di sini itu busana daerah itu termasuk aspek apa? Jadi gitu. A, status sosial, B, moral, C, etnik, D, minat, E, motivasi. Nah, sekarang kita delete aja ya, kita seleksi. Ini bukan, pasti seperti itu. D juga pasti bukan. B juga pasti bukan. Kalau status sosial udah jelas, ini juga bukan. Jawabannya C ya, etnik ya. Kalau menurut saya ini, Bapak Ibu. Oke ya, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Pak Adit seorang guru SMP 10. Ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik. Berarti di sini ada perhatian dan pelayanan yang sama, berarti tidak membeda-bedakan ya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Berarti yang ditanya memperhatikan karakteristik. Nah, terutama apa? Seperti itu ya. A, minat, B, motivasi, C, etnik, D, kultural, E, status sosial. Nah, kalau ke minat, saya rasa ini orang cocok ya. Motivasi, ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik apa gitu ya. Motivasi juga bukan. Kalau etnik
Ini jauh nih, ya. Berarti antara kultural dan sosial ya, status sosial. Jadi menurut saya yang tepat itu adalah status sosial, Bapak Ibu. Nah, lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memerhatikan karakteristik peserta didik dalam hal apa. Di sini kan melakukan pretest terlebih dahulu kayak gitu. Nah, A, kemampuan awalnya. Nah, ini bisa jadi ini Bapak Ibu ya, karena pretest itu adalah sebelum pembelajaran kayak gitu ya. Motivasi belajarnya ini juga bisa jadi. Perkembangan sosialnya ini bukan kalau menurut saya, karena ini karakteristik ya. Kemudian perkembangan emosinya, kemudian E itu perkembangan motoriknya. Jadi kalau menurut saya itu lebih ke arah kemampuan awal ya, karena di sini itu ada bahasa pretest seperti itu. Pretest itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna. Nah, tujuannya agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan. Oke, berarti pembelajaran yang dilakukan dengan memutar video, menggunakan CD audio, poster berwarna dan lain sebagainya, itu tujuannya apa? Ya, karena pertimbangannya karena apa? Maksudnya seperti itu. A, etnik peserta didik. Menurut saya bukan. Ya, ini bukan. Kemudian B, gaya belajar peserta didik. Bisa jadi ya. Kemudian gender peserta didik. Kalau gender bukan. Kemudian minat peserta didik bisa jadi. Kemudian kultural, berarti budaya ya, budaya peserta didik seperti itu ya. Nah, antara 3 ini. Nah, kalau menurut saya yang saya pilih itu adalah D, minat belajar peserta didik. Karena jika minat belajar peserta didik itu kurang, maka kita bisa menggunakan video untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kita bisa menggunakan poster berwarna dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A, etnik, bisa jadi ya. Kemudian B, minat, bisa jadi. C, gender, menurut saya bukan. D, status sosial, bukan. E, kultural, bisa jadi. Nah, di sini kan memilih lagu dari asal daerah peserta didiknya. Berarti kan itu arahnya kan ke budaya mereka ya. Kalau menurut saya itu jawaban yang tepat itu kultural. Lanjut ke soal nomor 7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Di sini ada bahasa mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif ya. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apa? Nah, A, motivasi, bisa jadi. B, kultural, bukan ya kalau menurut saya. C, sosial, bukan. D, status sosial, bukan. E, etnik, bukan. Jawabannya kalau menurut saya A, motivasi ya, Bapak Ibu. Karena di sini kan ada bahasa kurang semangat dan kurang aktif seperti itu. Itu berarti itu memperhatikan masalah aspek apa? Berarti motivasinya yang kurang kayak gitu.
Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perkembangan moral peserta didik menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Nah, salah satunya itu adalah tahap naively egoistic orientation. Nah, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan apa? Oke. A, berdasarkan akibat perbuatan, bisa jadi ya. B, berdasarkan persetujuan orang lain. Saya rasa ini kurang tepat ya. C, kontrak atau imbal jasa, diiming-imingi seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu, bisa jadi ya. D, ketertiban sosial. Nah, ini menurut saya jauh sekali. E, hati nurani. Oh, ini bisa jadi. Ternyata menurut Kohberg itu pada tahap naively egoistic orientation itu tahap anak menilai baik buruk itu ternyata itu berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Berarti ini kita harus memahami dulu tahap naively egoistic orientation itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual ya, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional dan klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kalau ceramah, diskusi, dan tanya jawab bisa jadi ya. B, menggunakan program audio dan juga modul, bisa jadi juga ini Bapak Ibu ya. C, menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, kurang tepat. D, menggunakan media audio, video, dan percobaan, bisa jadi. E, menggunakan modul dan PowerPoint. Ini kurang tepat ya. Nah, dari ketiga ini menurut saya yang paling tepat itu adalah D ya. Menggunakan audio, video, dan percobaan. Lanjut, soal nomor 10. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan apa? A, meronce, membuat galung. Di sini kan motorik ya, berarti bisa ini ya. Menendang bola, bisa jadi juga ya. Memasang puzzle, bisa jadi juga, motorik semua. Mewarnai pola, bisa jadi. Menjiplak huruf, bisa jadi. Tapi di sini kita harus baca dulu Bapak Ibu. Taman kanak-kanak. Nah, yang tepat di antara 5 ini yang dilakukan di taman kanak-kanak untuk mengembangkan aspek motorik kasarnya itu adalah apa? Nah, menurut saya itu adalah menendang bola, karena kan ada bahasa kasarnya. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan dan penentuan jawabannya, ya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Maka silakan Bapak Ibu koreksi dan sesuaikan seperti itu. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses UP-nya dan semoga lulus. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.